adat dan budaya di Laut berupa budaya Indonesia yang tersimpan di banyak sisi timur. Bapak Rektor Universitas Balikpapan, Bapak Dr. Insinyur Isra Jainal MT MHMM. Terima kasih Bapak. Deklarasi bersama. Lembaga Adat Paguyuban Bapak Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara lembaga adat, ini ada dua hal yang berbeda sebenarnya dengan paguyuban suku. Kalau kita bicara lembaga adat, itu biasanya identik dengan kalau sekarang yang berkembang itu kesultanan, ya, kemudian kerajaan-kerajaan yang ada, dan khusus Kutai dan khusus Kalimantan Timur, ini sejarah mencatat bahwa kita pernah punya kerajaan besar, Kesultanan Kutai, Kesultanan Basir, ya, Kesultanan Basar, yang secara kenegaraan memang pernah jadi kepala daerah istimewa, ya kan. Jadi kedudukan itu sangat kuat dan juga sejarah mencatat, ya, kalau bicara lembaga adat di Kalimantan Timur, itu saya bahasakan seperti ini. Kalau kita lembaga adat atau lembaga atau paguyuban suku di Kalimantan Timur, satu tapi banyak, banyak tapi satu, ya kan. Saya kasih contoh. Ini sekedar sebelum kita bicara peran, karena tadi materi sudah panjang lebar diberikan. Di zaman Sultan Kutai, itu pasukan-pasukan Bugis khususnya Wajo itu menjadi bagian dari kesultanan. Begitu juga beberapa suku lain mendukung eksistensi kerajaan ini dalam mensejahterakan masyarakat dan mendapat pengakuan dunia. Yang saya mau begitu juga Sultan Pasar, Kesultanan Pasar. Panglimanya salah satunya adalah orang Bugis. Begitu juga dengan suku lain. Yang saya mau pesankan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa meskipun di sini banyak macam paguyuban suku, banyak ada beberapa lembaga adat, akan tetapi berdasarkan kesejarahan kita, satu untuk semua dan semua untuk satu. Itu yang harus kita pegang. Sehingga dari sisi akademi, berdasarkan data-data itu, Kalimantan Timur sejogjanya tidak boleh ada friksi antara satu suku dengan suku yang lainnya. Itu fakta sejarah. Jadi berbahagialah kita di Kalimantan Timur. Ini secara khusus juga saya sampaikan. Rahasia kenapa Kalimantan Timur atau IKN ada di Kaltim, yang tercatat dalam sejarah Indonesia, sejarah dunia dan di mata Presiden, bahwa satu-satunya wilayah di Kalimantan yang kita anggap tidak ada cekcok suku satu sama lain adalah Kalimantan Timur. Dan saya rasa ini tidak bisa lepas dari peran lembaga adat. Sebelum bicara peran lembaga adat dalam kaitannya dengan paguyuban suku, akademis, dan dalam membantu tugas politik di Kaltim. Jadi kita ngumpul di sini, lembaga adat kemudian paguyuban suku, untuk membantu saudara kita yang ditugaskan oleh negara menjaga keamanan di Kaltim, termasuk ibu kota Nusantara. Dan karena itu tugas negara, saya menganggap dan apresiasi juga kepada Polda Kaltim yang memberi ruang kepada lembaga adat dan paguyuban suku untuk berkiprah di dalamnya. Bagi lembaga adat, kemudian bagi paguyuban suku, teman-teman semua harus berterima kasih. Kenapa? Ini pertanda pemerintah Indonesia mengakui keberadaan Bapak Ibu sekalian. Ini pertanda bahwa negara mengakui bahwa lembaga adat paguyuban suku punya pengaruh yang besar. Ini pertanda bahwa Polri menyadari hanya sinergi antara semua pihak, lembaga adat, paguyuban, akademisi, dan semua pihak termasuk media yang bisa menciptakan keamanan dan ketertiban. Lembaga adat, paguyuban suku, Polda bicarakan di Humas, maka salah satu yang mesti dijaga, jangan biarkan ada ketimpangan di masyarakat, jangan biarkan ada ketidakadilan,
jangan ada misalnya masalah sosial, masalah ekonomi, ya. Satu hal lagi, coba bayangkan tenaga kerja yang 9.000 untuk tahun ini. Itu misalnya dia bekerja, konstruksi, dia akan bekerja 6 bulan sampai 1 tahun. Itu rawan masih itu. Penyaluran seksnya kemana? Ya kan, ini salah satu contoh. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang saya sampaikan. Saya rasa diskusi yang kita lanjutkan itu bisa lebih bagus. Yang pasti di tempat ini saya sebagai rektor Universitas Balikpapan mendoakan semoga lembaga adat kemudian paguyuban suku itu bersinergi dengan Polda, kemudian semoga lembaga adat dan paguyuban suku memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, 3 narasumber sudah memaparkan presentasinya, keyword dari atau kata kunci dari Pak Isradi Zainal bahwa IKN harus kita dukung karena memang secara konstitusional sudah ditetapkan Pak Undang-Undang Nomor 3 2022. Masyarakat. Ya. Foto dulu.